I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Pengarang Andre Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, tanggal terbit 2005, halaman 529, halaman ISBN 97930629797. Laskar Pelangi adalah novel yang pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andre Hirata. Tepatnya novel ini berhasil dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bintang Pustaka. Dalam peradabannya, Andre Hirata pun mengeluarkan 3 novel sekuler lanjutnya dari Laskar Pelangi, di antaranya Sang Pemimpin, Edestar, dan Mariamah Karf. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Andre Hirata selaku penulis, yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, mudah bagi si penulis merepresentasikan berbagai unsur sosial dan budaya masyarakat Belitung ke dalam bentuk cerita di novel Laskar Pelangi ini secara apik. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu, tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikan di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai besar dari 10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung, merupakan anak dari para penambang timah di pulau dengan keperoleh kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realita itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tuanya, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Ke-10 anak hebat itu dinamai Laskar Pelangi, di antara yang bernama Ika Lintang, Sahara Aulia Fadila, Mahar Ahlan, Syahdan Nur Aziz, Muhammad Judullah, Gufan Nur Zaman atau Akidong, Samson atau Borek, Muharram Kudai, Khairani, Terapani, Ihsan Jamari, dan Harun Adlin Ramadan. Selang waktu berjalan, mereka semua memiliki seorang teman baru pindahan dari SDPN Timah bernama Flo. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu ketika penerimaan siswa dan siswa baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerima murid baru terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi sayangnya kuantitas tersebut tidak cukup syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. Bahkan beberapa waktu sebelum adanya hal tersebut, pemerintah daerah dengan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan sudah memberikan peringatan pada pihak sekolah dasar Islam tersebut mengenai perencanaan penutupan sekolah yang bisa dikatakan sudah tua itu. Hal tersebut akan direalisasikan bila mana sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu yang paling tidak 10 siswa. Seperti yang sudah dikatakan, bila hal itu terjadi, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, sekolah yang bersangkutan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Seluruh orang tua atau wali calon siswa dan Bu Muslimah dan Pak Harfat pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Arfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun di tengah kecewaan yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak-anak lain. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah tersebut. Murid baru itu yakni Harun Adhli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Seluruh siswa baru SD, murid Muhammadiyah Gantung, dan para orang tua wali. Kebahagiaan dan rasa Harun pun tampak jelas di wajah Pak Harfan dan Bu Muslimah. Sama kegiatan belajar dan mengajar yang mereka lalui, didampingi pula oleh seorang guru dan dengan dedikasi yang tinggi akan ranah pendidikan, yaitu Bu Muslimah.
Ia mempunyai kepribadian sangat baik, sabar, piawai dalam mengajar, murid-muridnya belajar, penyayang, dan sebagainya. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberikan julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Arfad Effendi Nur yang bersedia menerangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah di SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Arfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidik di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharumkan sekalipun. Kelebihan, sangat memberi inspirasi, elok untuk pelajar, mengandung nilai-nilai kehidupan, Jafar dan judul mempersona. Kekurangan, kata-kata kadang-kadang suka untuk dicerna. Dari novel yang dibuat oleh Andre Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup yang penting. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang, dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saran berikut beberapa saran dari saya. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebut tahun tiap-tiap peristiwa yang menjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya.